Baik, adik sekalian, kita masuki kuliah kita yang kelima. Pada kuliah kelima ini kita akan membahas tentang perencanaan pengadaan yang melalui swakelola. Jadi kan kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang global dari pengadaan itu kan. Pengadaan kan dimulai dari perencanaan gitu kan. Perencanaan itu kan dari identifikasi kebutuhan gitu kan. Nah, kemudian di perencanaan itu kan nanti ketika kita menetapkan bahwa pengadaan kita dengan swakelola, maka apa sih yang kemudian kita lakukan di pengadaan secara swakelola? Nah, akan kita bahas pada malam hari ini, sekalian. Nah, jadi malam hari ini kita akan bahas tentang dua hal ya, yaitu yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang definisi dan ruang lingkup perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dan kemudian nanti secara spesifik kita akan bahas tentang bagaimana untuk perencanaan yang melalui swakelola. Nah, jadi dua hal yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, adik sekalian, kita bahas terlebih dahulu tentang ruang lingkup perencanaan. Perencanaan itu menjadi sangat penting ya, adik sekalian ya. Bahkan dalam satu kebijakan di Perpres 16 itu kan apa? Memperkuat perencanaan itu. Jadi kebijakan di PBJ itu kan salah satunya adalah memperkuat di perencanaan. Jadi di Perpres 16 ini detail tentang perencanaan itu diatur. Jadi apa saja yang dilakukan di perencanaan, kemudian bagaimana caranya itu diatur detail. Bahkan kemudian ada satu aturan ya, ada satu peraturan yang kemudian dia membahas detail tentang perencanaan ini, yaitu di Perlem 7, Peraturan Kepala LKPP nomor 7 tahun 2018. Ini mengatur detail tentang perencanaan, baik itu yang melalui penyedia maupun swakelola. Jadi ada Peraturan Kepala LKPP nomor 7 tahun 2018. Nah, jadi perencanaan itu jadi penting. Maka sampai saking pentingnya gitu kan, ada satu aturan khusus ya, ada satu peraturan yang mengatur tentang perencanaan ini gitu kan. Nah, makanya kemudian kan kita mengenal ada satu istilah ya, jika perencanaan itu gagal gitu, fail to plan gitu ya, maka kita juga merencanakan sebuah kegagalan. Jadi kita gagal dalam merencanakan itu sama aja kita merencanakan sebuah kegagalan. Gitu ya. Jadi makanya kan pentingnya sebuah perencanaan. Maka kemudian di Perpres 16 itu ditekankan banget tentang perencanaan. Nah, perencanaan itu dimulai dari apa? Dari identifikasi kebutuhan ya. Identifikasi kebutuhan itu pada dasarnya adalah kita memilih di antara barang atau jasa apa yang akan kita adakan tahun depan gitu ya. Nah, kemudian di Perpres 16 dikatakan identifikasi kebutuhan ini dilakukan bersamaan dengan proses renja. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa barang atau jasa itu kan sebenarnya hanyalah tool saja gitu kan. Tool untuk apa? Tool untuk mencapai kinerja. Nah, kinerja itu berarti apa? Kinerja itu adalah apa yang sudah digariskan dalam rencana kerja kementerian lembaga. Nah, kemudian ya perencanaan itu identifikasi kebutuhan itu dilakukan bersamaan dengan proses renja. Nah, kapan dilakukan? Dilakukan setelah penetapan pagu indikatif, ya. Identifikasi kebutuhan ya. Nah, jadi identifikasi kebutuhan. Jadi kalau ini pembagian antara kalau APBN dan APBD ya. Kalau APBN maka identifikasi kebutuhan dilakukan kapan? Ya, titik nolnya adalah setelah penetapan pagu indikatif. Kalau di APBD itu berarti Pemda ya. Maka kemudian setelah apa? Setelah KUA PPS. KUA PPS itu kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPS. Jadi kebijakan umum APBD, kemudian prioritas plafon anggaran sementara. Jadi itu bedanya kalau APBN dan APBD karena kan siklusnya kan berbeda gitu kan. Nah, kemudian setelah penetapan pagu indikatif maka mulailah titik nol kemudian kementerian lembaga itu melakukan identifikasi. Nanti kita bahas detailnya. Nah, identifikasi dilakukan bersamaan dengan proses renja. Kalau di APBD ya berarti bersamaan dengan RKA PD, Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah. APD. Kita fokus ke APBN ya, karena kita bagian dari APBN. Kita fokus dari APBN-nya. Nah, oke, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana sih identifikasi ini sebagai gambaran umum gitu, gambaran umum tentang bagaimana siklus APBN.
Jadi kalau di Perpres 16 ini aturan tentang PBJ itu sudah inline dengan aturan tentang perencanaan penganggaran gitu. Jadi sudah inline ya. Jadi kapan dilakukan identifikasi, staf pagu indikatif. Jadi inline. Nah, ini sebagai gambaran dulu nih. Ini memang ini bukan perpres ya, tapi ini sebagai sebuah gambaran berkalian bagaimana sih proses siklus APBN gitu ya, sampai dengan DIPA gitu ya. Jadi ada sekalian, proses penyusunan DIPA gitu kan, itu kan diawali dari apa? Dari ya Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Saya udah pernah dapat ini kan pelajaran penganggaran kan ya, Bunda Erlita ya, dapat penganggaran pernah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, jadi kan sudah clear ya, sudah paham ya bagaimana siklus ya. Jadi kan di pertama kan Presiden menetapkan apa arah kebijakan prioritas pembangunan nasional. Jadi berarti ini apa sih yang mau dilakukan selama setahun ke depan gitu kan? Enggak, Presiden kan menetapkan Pak Jokowi misalnya tahun ini apa prioritasnya? Oh misalnya infrastruktur gitu kan? Maka berarti semua nanti pengadaan maka akan lebih banyak diarahkan ke infrastruktur gitu ya. Itu arah kebijakan. Itu akan menjadi guideline terhadap semua kementerian lembaga untuk menganggarkan atau untuk melakukan pengadaan dan juga perencanaan penganggaran. Nah itu yang pertama. Jadi Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Nah kemudian setelah penetapan itu kemudian kementerian lembaga gitu ya, mereka akan mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah dicapai tahun kemarin gitu kan. Mereka melakukan yang kita sebut sebagai review baseline gitu ya. Jadi penganggaran itu kan tidak kemudian oh ya udah setahun selesai kemudian kita berpikir baru lagi gitu ya. Tapi anggaran kita itu kita mengenal ada satu asas penganggaran kita ya. Apa itu? KPJM ya, kerangka penganggaran jangka menengah. Jadi ketika kementerian lembaga itu menganggarkan, maka dia tidak hanya menganggarkan apa yang setahun ke depan, tapi setahun ke depan dan juga perakiraan maju 3 tahun mendatang, ya kan? Itu namanya KPJM. Jadi penganggaran itu nggak cuma setahun, tapi perakiraan maju untuk 3 tahun mendatang. Nah, artinya apa? Artinya sudah kita anggarkan di perakiraan maju, misalnya tahun ini tahun 2021 gitu ya. Tahun 2020 ya. 2020 itu kan berarti kita menganggarkan apa yang tahun 2021 dan apa yang 2022 dan seterusnya. Nah, yang 2022 itu nanti akan menjadi angka dasar, baseline. Jadi apa yang sudah kita anggarkan sekarang nih di tahun 2022 itu akan menjadi baseline. Baseline itu angka dasar berarti gitu ya, perkiraan awal lah gitu, perkiraan awal. Nah itu kemudian apa yang sudah dianggarkan di 2022 untuk nanti penganggaran di 2021 ya, itu akan direview dulu. Kira-kira sesuai nggak dengan arah kebijakan Presiden gitu kan? Nah misalnya nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Kemudian disitulah kementerian lembaga juga bisa menetapkan atau mengusulkan yang kita sebut sebagai new initiative. Pernah dengar ya, new initiative. Jadi misalnya nih belum di baseline itu belum masuk tuh. Di baseline itu belum masuk penganggarannya. Tapi kemudian karena arah prioritas pembangunan nasional itu ke arah situ gitu kan, ke arah yang ditentukan, maka kemudian kementerian lembaga bisa mengusulkan inisiatif baru, new initiative. Jadi new initiative berarti sesuatu yang belum dianggarkan di baseline. Nah kemudian nanti diusulkanlah pada Kementerian Keuangan. Nanti kemudian Kementerian Keuangan dan juga Bappenas ya akan mengevaluasi ya, mereview baseline. Kemudian nanti kemudian Kementerian Keuangan akan menyusun yang kita sebut sebagai kapasitas fiskal. Nah ini sekali kan untuk mereview penganggaran. Kapasitas fiskal itu ibaratnya apa sih? Ibaratnya itu kemampuan keuangan kita itu sampai seberapa gitu. Jadi kapasitas kita itu sampai berapa. Nah kapasitas fiskal kemudian bersama dengan Bappenas ya, dengan Bappenas kemudian akan ditetapkanlah pagu indikatif. Jadi berdasarkan kapasitas fiskal maka kemudian Kementerian Keuangan dan juga Bappenas akan menetapkan pagu indikatif. Nah kemudian pagu indikatif kemudian juga
draft awal RKP ya. Draft awal RKP itu rencana kerja pemerintah ya. Jadi rencananya negara lah ibarat RKP itu. Jadi paku indikatif dan draft awal RKP kemudian akan disampaikan kepada kementerian lembaga. Nah, kementerian lembaga kemudian akan menyusun renja ya, nanti kemudian dan juga nanti kemudian diusul renja kemudian disampaikan pada Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan Bappenas. Nanti kemudian renja dari kementerian lembaga itu akan dievaluasi. Nah kemudian nanti Bappenas akan menyampaikan KEM itu kebijakan ekonomi makro, dan PPKF itu pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi KEM PPKF kemudian tadi ya disampaikanlah pada DPR. Nanti kemudian, bersamaan dengan itu juga akan ditetapkan RKP. Jadi kan draft awal tadi kemudian setelah disesuaikan dengan KEM PPKF ya, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, nanti kemudian ditetapkanlah RKP, rencana kerja pemerintah. Nah, kemudian berikutnya Menteri Keuangan akan menetapkan pagu anggaran. Nah, dari pagu anggaran kemudian akan disusunlah RKAKL gitu kan. Jadi nanti kementerian lembaga akan menyusun RKAKL berdasarkan pagu anggaran ini. Nanti kemudian RKAKL dari seluruh kementerian lembaga disampaikan. Jadi ini penyusunan anggaran itu ada bottom up, ada top down-nya ya. Jadi kalau RKAKL ini bottom up ya. Jadi top down-nya adalah pagu anggaran gitu ya. Bottom up-nya apa? Kemudian dari pagu anggaran itu kemudian kementerian lembaga akan menyusun RKAKL-nya, rencana. Nanti kemudian RKAKL akan disampaikan ke Biro Keuangan masing-masing ya. Biro Keuangan masing-masing, kemudian akan direview oleh APIP, kemudian akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, ke DJA, udah telah ya. Setelah nanti kemudian akan dikumpulkan menjadi satu yang akan menjadi menjadi lampiran dari RUU APBN. Jadi kan APBN itu ibaratnya apa? Ibaratnya kan gambaran atau global dari seluruh RKKL sebenarnya gitu beratnya itu. Nanti kemudian Presiden akan menyampaikan ke DPR. Ya biasanya kalau tanggal 16 Agustus kan ya. 16 Agustus kan Presiden kan menyampaikan pidato. Pidato itu ibaratnya adalah pengantar nota keuangan gitu ya, pada DPR. Jadi Presiden menyampaikan nih RUU APBN disampaikan pada DPR. Nanti DPR kan melakukan pembahasan gitu ya. Nah kemudian nanti di Oktober nanti DPR akan menetapkan ya apakah setuju atau tidak dengan APBN dari ini ya, APBN yang sudah disusun ya. Kalau setuju berarti akan ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Nanti kemudian penetapan Proposal Rencana APBN, kemudian sampai DIPA gitu ya. DIPA berarti di Desember ya, pencetakan DIPA. Nah kemudian mulai pelaksanaan anggaran. Nah, jadi proses PBJ itu dimulai dari sini ya. Setelah penetapan pagu indikatif, maka kementerian lembaga tadi ya, kementerian lembaga tadi akan mulai mengidentifikasi tentang barang atau jasanya. Nah, untuk hal-hal tertentu, saya pernah menyampaikan juga ya, hal-hal tertentu yang dia masuk dalam RKBMN, perencanaan kebutuhan BMN ya, barang milik negara, itu maka 2 tahun sebelumnya. Kan 2 tahun sebelumnya, jadi tidak setahun sebelumnya tapi 2 tahun sebelumnya sudah mereka identifikasi. Bahkan kalau yang masuk ke project selection gitu ya, maka 3 tahun sebelumnya. RKBMN itu berarti kan ada 2 ya, pengadaan yang ada SPSK-nya, standar bangun SPSK, dan kemudian ada untuk pemeliharaan yang di atas 100 juta. Jadi itu yang masuk RKBMN. Jadi pengadaan yang ada SPSK-nya, kemudian pemeliharaan yang di atas 100 juta. Nah, kalau yang project selection yang di atas 500 juta. Nah, jadi untuk RKBMN dan project selection itu 2 atau 3 tahun sebelumnya. Tapi secara umum itu setahun sebelumnya ya, setelah pagu indikatif ini. Nah, itu sudah gambaran umum ya, gambaran umum tentang penganggaran dulu. Ini memang bukan materi perpres ya, tapi sebagai awalan dulu deh kepada kalian, biar kalian terbuka bagaimana siklus APBN gitu.
Next kita masuk ke ini APBD, saya pikir sama saja ya. Dari RPJMD sama ya. Kalau RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi di daerah pun juga ada RPJMD gitu ya. Kalau di tingkat nasional atau negara kan atau pusat ya ada RPJMN nasional gitu ya. RPJMD itu juga sama, dia harus menginduk ke RPJMN gitu kan. RKPD juga sama, RKPD itu kan rencana kerja pemerintah daerah ya, itu juga harus menginduk ke RKP, rencana kerja pemerintah gitu kan, jadi sama. Ibaratnya kalau RPJMD itu adalah target 5 tahunan, kalau RKP itu berarti target setahunan gitu kan. Jadi 5 tahun itu mau ngapain, 5 tahun itu kan berarti kan visinya presiden kan. Dulu waktu presiden kampanye itu apa selama 5 tahun itu, jadi 5 tahunan. 5 tahunan kemudian kan mau dicapai tahunannya apa, itu dari RKP. RKPD juga sama, RKP. Pemda itu pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati itu kan sama saja kan seperti menteri kan, dia juga membantu presiden kan dalam rangka untuk mencapai apa, mencapai targetnya presiden. Dan dicanangkan dalam RPJM. Kalau nasional berarti N gitu, kalau daerah berarti D. Nah, sampai dengan APBD lah, sama lah, kita fokus ke APBN saja. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi perpresnya gitu ya, materi pengadaan barang jasanya. Adik-adik sekalian, jadi yang hal pertama yang dilakukan di perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Saya sampaikan identifikasi kebutuhan itu adalah menentukan barang atau jasa apa saja yang akan kita adakan di tahun mendatang gitu ya. Nah, ketika melakukan identifikasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang jasa. Jadi, ini menjadi penting gitu ya, menjadi penting. Kenapa? Karena APBN kita itu terbatas gitu ya. Nah, setiap kementerian lembaga itu kan dibatasi dengan apa? Pagu anggaran kan. Nih, saya kasih pagu sekian. Nah, dari pagu sekian itu maka kalau mau mengadakan kegiatan atau mengadakan barang jasa ya pilihlah yang paling efisien dan paling efektif gitu kan. Efisien itu berarti apa? Efisien itu berarti ya dengan ini ya. Efisien itu berarti terkait dengan biaya ya. Jadi dengan dana dan upaya yang minimal lah gitu ya. Jadi kalau pengadaan barang jasa itu sebisa mungkin ya pilihlah yang barang-barang yang efisien gitu kan. Yang dari segi biayanya nggak begitu mahal, tapi efektif gitu kan. Efektif itu berarti apa? Tepat sasaran gitu kan, tepat sasaran. Contohnya misalnya kalau tepat sasaran itu berarti terkait dengan kebutuhan ya. Kalau efisien berarti terkait dengan dana, kalau efektif terkait dengan kebutuhan. Nah, contohnya gini, tahun depan saya butuh kementerian kita butuh atau satker kita butuh laptop misalnya gitu. Nah, laptop itu untuk apa dulu nih? Laptop ini untuk operasional gitu kan, operasional untuk ngetik, untuk ngolah data yang secara umum lah gitu kan. Nah, itu kebutuhan kita. Maka kemudian ya kalau kebutuhan kita seperti itu, maka kita menyusun speknya adalah ya spek-spek yang standar gitu kan. Ya seperti misalnya mungkin ya i7 cukup lah gitu kan, i7 kemudian RAM-nya 4 atau 8 GB gitu. Nggak usah yang ada VGA card-nya, nggak usah yang ada grafisnya, nggak usah yang RAM-nya sampai 16 GB gitu kan, nggak usah gitu kan. Kalau itu kemudian kita identifikasi dengan untuk yang RAM besar yang 16 tadi, maka apa? Nggak efektif kan? Karena kebutuhan kita itu hanya untuk ngetik saja gitu kan. Jadi kalau kemudian dipenuhi dengan atau kita adakan untuk pembelian misalnya iMac gitu kan, iMac ya nggak efisien gitu kan, nggak efektif, nggak tepat sasaran contohnya. Jadi ya harus sesuai dengan kebutuhan kita apa, baru nanti kemudian tetapkanlah spesifikasinya. Makanya kan di spek itu kan menyusunnya kapan? Di perencanaan kan, spesifikasi itu kan. Karena memang harusnya ya memang di situ ya, di perencanaan, biar kemudian clear ya antara kebutuhan dengan apa yang dideklarkan dalam spek itu nyambung gitu kan. Itu yang pertama. Jadi prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang jasa itu yang menjadi hal harus diperhatikan ketika identifikasi. Yang kedua adalah aspek pengadaan berkelanjutan. Mereka kita udah bahas ya.
aspek pengadaan berkelanjutan itu adalah pengadaan yang kemudian memperhatikan 3 hal, ya kan? Apa itu kemarin? Ekonomi, kemudian apa? Sosial budaya. Sosial, kemudian lingkungan. Ya, Anita betul. Dan Anita. Ya, jadi 3 hal. Ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi itu berarti apa? Berarti ketika kita menganggarkan sesuatu, maka cobalah berpikir tidak hanya untuk tahun depan saja. Tapi kita harus bisa menghitung bahwa penggunaan barang itu tidak hanya setahun kan, tapi ada umur ekonomisnya. Nah, dalam selama umur ekonomis itu mana barang yang memberikan biaya yang paling sedikit berarti gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian yang penting murah kok gitu kan. Yang penting murah berarti saya anggarkan ini aja deh beli. Saya pernah memberikan contoh ya. Laptop bukan laptop ya, printer lah gitu ya, printer itu ada yang printer yang harganya murah di awal gitu kan, tapi kemudian dia biaya operasionalnya, kemudian biaya pemeliharaan itu besar gitu kan, tonernya mahal, kalau ganti suku cadangnya mahal gitu kan, sama aja kan nanti dalam periode ekonomis kalau dijumlah gitu biayanya ya sama saja, sama tekor juga gitu kan. Nah, kemudian ada juga printer yang kemudian dia murah mahal di awal gitu kan. Di awal memang pembeliannya mahal, tapi dia biaya operasionalnya murah, tonernya itu murah gitu kan. Kemudian suku cadangnya juga murah. Jadi kalau dalam dihitung-hitung selama periode ekonomis dia lebih murah lah. Itu berarti aspek pengadaan berkelanjutan dari sisi ekonomi gitu. Kalau sosial itu berarti pada aspek ini kan. Jadi ketika kita pengadaan itu kita juga berpikir tentang bagaimana kemudian perlakuan perusahaan gitu ya terhadap aspek-aspek sosial seperti gender dan sebagainya gitu kan. Kemudian kalau lingkungan berarti kan aspek pengadaan ya. Jadi kalau mengidentifikasi barang jasa itu ya identifikasi yang kemudian ramah lingkungan gitu kan, ramah lingkungan. Contohnya kalau kita mau membeli laptop ya laptop yang low voltage gitu ya. Kemudian kalau AC ya AC yang hemat energi kan ada sekarang kan pilihannya ada kan, AC yang biasa atau AC yang hemat energi ya. Ya kita berpikir hal-hal seperti itu berkelanjutan. Kemudian penilaian prioritas kebutuhan. Nah, prioritas kebutuhan itu menjadi penting. Kenapa? Karena kita dibatasi pada anggaran gitu kan. Maka dari anggaran yang ada, kemudian mana yang paling prioritas. Jadi mungkin identifikasi kebutuhan kita butuh banyak. Kita ingin beli A, B, C, D, E gitu kan. Tapi nggak semuanya kan bisa dipenuhi kan. Sama seperti kalian gitu kan. Kalian kuliah gitu kan, kuliah. Kemudian orang tua kalian memberikan oh nih sebulan segini ya gitu kan. Sebulan misalnya berapa biasanya berapa? Kamu biasanya dikasih orang tua berapa dia sebulan? Nggak menentu Pak, dikasihnya mingguan. Oh mingguan ya, mingguan. Iya. Mingguan, misalnya minggunya berapa? Minggunya 1 juta, 2 juta berapa? Nggak sampai Pak, 500. Ya oke lah 1 juta lah misalnya gitu kan. 1 juta misalnya sebulan, seminggu gitu kan. 1 juta. Maka kemudian dia kan butuh banyak. Oh saya pengen beli macam A, B, C, D, E gitu kan. Tapi kan nggak bisa semuanya gitu kan. Kita dibatasi pada anggaran. Maka kemudian kita tentukan prioritasnya mana gitu kan. Kalau makan misalnya, oh saya pengen makan kepala kakap gitu kan, pengen makan rendang tiap hari, pengen makan sate kambing bla 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 gitu. Tapi nggak setiap hari harus seperti nggak bisa seperti itu kan. Mungkin satu ketika bisa lah kemudian sate kambing gitu kan, atau satu ketika bisa pecel lele gitu kan. Dulu waktu saya kuliah itu yang paling mewah itu bisa makan pecel lele gitu kan. Kalau awal bulan itu misalnya kita makan pecel lele karena uang masih utuh gitu kan. Tapi kalau udah lewat gitu kan ya udah seadanya gitu, makan telur atau apalah gitu kan di warteg depan kampus itu, di Ceger itu. Dulu ngekosnya di Ceger, jadi aktivitas banyak di Ceger gitu ya. Nah itu jadi prioritas itu kan, mana sih yang paling prioritas gitu kan.
Nah, kemudian berikutnya adalah barang jasa pada katalog elektronik gitu kan. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan gitu ya. Kenapa kalau barang jasa di katalog kemudian kita lebih prefer untuk mengambil itu. Karena kalau kemudian kita mengadakan barang jasa yang sudah ada listing di katalog, itu akan effortnya akan lebih mudah bagi kita, bagi satker ketika melakukan pengadaan lebih mudah. Sama seperti kalian kan, lebih mudah mana beli di Shopee gitu kan, atau beli di Glodok gitu kan, atau di Mangga 2 gitu kan. Lebih enakan di Shopee kan, tinggal pencet kemudian kirim barangnya, clear gitu, selesai gitu kan. Tapi Mangga 2 harus sana nawar bla 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 gitu kan. Nah, itu sama kan. Di pemerintah juga sama. Kalau misalnya ada pilihan barang di katalog, maka kemudian ya mending itu saja yang diidentifikasi. Lebih mudah, tapi effortnya lebih mudah gitu. Ini konsolidasi pengadaan barang jasa. Konsolidasi itu maksudnya apa sih? Konsolidasi itu adalah penggabungan paket yang sejenis. Penggabungan paket jenis konsolidasi. Nah, kemudian itu juga menjadi bagian pertimbangan. Kira-kira misalnya gini, pengadaan barang A gitu kan, bisa ada nggak barang-barang yang bisa dikonsolidasikan dengan barang A itu, yang sejenis gitu kan? Kalau misalnya iya, mending kita pilih itu kalau itu yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian barang jasa yang telah tersedia atau dimiliki, ini juga penting nih. Jadi ketika mengidentifikasi itu harusnya KPA itu mendasarkan kepada laporan kondisi barang. Kan kalau di kementerian lembaga itu ada aplikasi Simak BMN kan ya. Simak BMN itu tadi yang mencatat asetnya satker itu apa. Jadi dia punya barang apa saja gitu kan. Sehingga kalau ketika mereka akan melakukan pengadaan lagi ya jangan sampai kemudian mengulang membeli barang yang sama gitu kan. Nanti nggak dipikir pembeli, ternyata kita udah punya ya gitu kan. Nah, jadi kan nggak efektif kan, udah punya beli lagi gitu kan, nggak pas. Jadi makanya laporan kondisi barang itu menjadi penting ketika melakukan identifikasi kebutuhan. Itu yang pertama nih, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, tahapan setelah identifikasi kebutuhan adalah penetapan barang atau jasa. Jadi setelah identifikasi itu, oh saya butuh barang A, B, C gitu kan. Nah, kemudian ternyata karena kita dibatasi pagu anggaran gitu kan, maka kita hanya bisa A dan C saja gitu kan. Maka itu namanya prioritas. Sehingga kita kemudian menetapkan bahwa untuk tahun depan kita anggarkan A dan C saja gitu kan. A dan C itu prioritas kebutuhan, itu penetapan barang atau jasa. Itulah kemudian yang masuk dalam RKAKL kita gitu, RKAKL kita. Nah, berikutnya adalah setelah kemudian identifikasi, kemudian penetapan, dan ketiga adalah cara pengadaan. Jadi setelah kita tetapkan kita butuh barang dan jasa A dan C gitu kan. Dan kemudian barang A dan C itu pasnya itu diperoleh melalui siapa nih gitu kan. Apakah melalui swakelola atau melalui penyedia. Jadi swakelola atau penyedia itu hanya cara mendapatkan barang jasa. Sama seperti Elita gitu kan. Oh, saya ingin makan gitu kan, ingin makan. Maka pilihannya apa? Oh, saya pengen masak sendiri aja deh gitu kan. Masak sendiri itu berarti swakelola tuh. Oh, saya pengen masak sendiri. Karena apa? Karena saya punya kemampuan untuk masak, saya punya bahan-bahannya, maka kita masak sendiri. Sama juga kementerian lembaga gitu kan. Seperti sebenarnya di Pusdikat Anggaran, Pusdikat AP. Ada diklat gitu, diklat pengadaan barang jasa misalnya. Pilihannya dua kan. Apakah melalui penyedia? Kalau penyedia berarti kita serahkan ke IO saja. Udah IO suruh ngurusi semua IO gitu kan. Atau dilakukan sendiri. Oh, ini dilakukan sendiri. Kenapa? Karena Pusdikat AP punya kemampuan. Pengajarnya ada, kemudian fasilitasnya ada semuanya. Maka lebih efisien kalau swakelola gitu. Nah, jadi itu cara. Jadi swakelola. Atau mau penyedia itu berarti melalui pelaku usaha gitu kan. Misalnya, di Pusdikat AP butuh laptop gitu kan. Laptop nggak mungkin swakelola gitu kan, karena Pusdikat AP nggak mungkin bisa bikin laptop karena tusinya bukan bikin laptop gitu kan. Maka kemudian lewat penyedia gitu kan. Maka kemudian belilah kepada penyedia. Itu cara untuk mendapatkan barang jasa itu bisa swakelola, bisa penyedia. Ya, pilihannya yang paling tepat mana gitu kan. Nah, kalau kemudian pilihannya adalah swakelola, maka apa kemudian dilakukan?
penetapan tipe, spek, dan RAP gitu. Nah ini flowchart-nya gitu, flowchart untuk kemudian kita ke swakelola atau ke penyedia. Jadi gini flowchart-nya. Jadi yang pertama adalah tadi dari identifikasi tadi, kita butuh barang A dan C gitu. Maka pertanyaan berikutnya, apakah untuk mendapatkan barang A dan C atau C itu bisa swakelola? Oh tidak gitu kan. Misalnya tadi laptop misalnya. Laptop bisa sekolah? Nggak bisa. Maka kemudian langsung ke penyedia. Kemudian berikutnya identifikasi tadi. Misalnya diklat tadi ya, diklat. Apakah bisa swakelola? Oh bisa, gitu kan? Bisa swakelola. Berikutnya, apakah bisa juga dengan penyedia? Oh bisa, gitu kan? Diklat bisa kita serahkan IO juga bisa kan? Suruh ngurusi semua sama IO gitu. Kita nggak usah pusing gitu kan, ngurusi IO semuanya kan. Bisa saja gitu kan. Nah bisa dilihat. Apakah sesuai dengan tujuan swakelola, gitu kan? Nah nanti pertanyaan berikutnya, sesuai tujuan swakelola nggak? Apakah kemudian itu lebih efisien dengan swakelola, dan nanti ada tujuan swakelola. Oh iya gitu kan, ya maka melalui swakelola. Oh tidak, berarti bisa melalui penyedia. Jadi itu flowchart-nya. Nah tujuan swakelola itu apa? Ini tujuan swakelola. Jadi yang pertama kan ya barang jasa itu memang tidak disediakan oleh pelaku usaha gitu. Jadi pelaku usaha itu nggak bisa menyediakan barang jasa itu. Yang kedua tidak diminati. Tidak disediakan misalnya apa? Misalnya mungkin pekerjaannya itu pekerjaan yang sederhana gitu. Contohnya misalnya kalau hanya benerin daun pintu misalnya, atau benerin kunci gitu kan. Nih kunci. Kalau lewat penyedia kan ribet banget kan. Cuma benerin kunci gitu kan, ya sendiri aja lah gitu. Kita misalnya ada orang yang bisa gitu kan. Tidak diminati oleh pelaku usaha, mungkin di daerah terpencil gitu kan, tidak diminati. Mengoptimalkan penggunaan SDM yang dimiliki. Jadi kita punya SDM-nya. Jadi contohnya tadi ya, diklat tadi ya, diklat. Kita punya SDM-nya ya, untuk kemudian mempersiapkan, kemudian melaksanakan, mengawasi, itu semuanya dipunyai ya SDM-nya. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi efektivitas dan efisiensi itu lebih dapat kalau swakelola gitu ya. Kemudian meningkatkan partisipasi dari ormas atau pokmas. Ya, jadi partisipasi ormas pokmas nggak. Jadi untuk barang jasa itu apakah kemudian ketika kemudian dilakukan dengan swakelola itu ada keterlibatan masyarakat itu. Contohnya misalnya kan dari teman-teman di atau gini deh, seperti contohnya pembinaan guru gitu kan. Pembinaan guru itu kan melibatkan PGRI kan ya. Kalau guru kan, kalau orang tua kalian guru kan ada ormas PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah kalau kemudian pembinaan guru itu dilakukan oleh PGRI, itu lebih maksimal. Kenapa? Karena mereka yang melakukan dan mereka juga yang membutuhkan itu. Nah kan lebih akan lebih maksimal hasilnya kan. Sama seperti pengerasan jalan gitu ya. Dia kan melibatkan kelompok masyarakat kan. Maka kemudian ya udah kelompok masyarakat dilibatkan saja biar mereka yang melakukan. Maka hasilnya akan lebih maksimal. Kenapa? Karena mereka akan menggunakan jalan itu gitu kan. Sehingga ketika bangun pun mereka akan maksimal agar kemudian bangunannya lebih bagus gitu. Beda kalau yang membangun adalah penyedia gitu kan. Penyedia kan yang penting dapat untung kan, udah bangunnya seadanya. Beda dengan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, karena mereka butuh gitu kan, sehingga mereka akan maksimal kan. Kemudian meningkatkan kemampuan SDM, kemampuan teknis SDM ya, dan kemudian kebutuhan berjalan bersifat rahasia. Ya, jadi ini tujuan. Jadi kalau misalnya sesuai dengan tujuan swakelola, maka kemudian ya udah, walaupun bisa dengan penyedia, tapi akan lebih pas dengan swakelola gitu kan. Nah itu bagaimana flowchart-nya untuk menentukan ini lebih pas swakelola atau lebih pas ke penyedia. Cara menganalisisnya seperti itu ya. Oke, next. Berikutnya adalah penetapan jadwal pengadaan. Jadwal ini
mencakup, kalau swakelola berarti ya mencakup bagaimana persiapan swakelola, kemudian pengadaan, pelaksanaan pengadaannya, kemudian penetapan sasaran dan sebagainya. Jadi ini jadi jadwal untuk setiap tahapan gitu kan. Kalau swakelola berarti tahapan swakelola gitu kan. Setiap tahapan swakelola. Kalau penyedia berarti ya tahapan untuk setiap pengadaan melalui penyedia. Jadi persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, persiapan pemilihan sampai dengan serah terima itu kapan, rencananya berarti gitu ya. Rencananya. Nah, jadwal-jadwal inilah kemudian yang akan dimasukkan dalam KAK ya atau TOR ya. Makanya kalau di penganggaran itu kan, kalau kalian dulu pernah belajar penganggaran kan wujud dokumen penganggaran itu RKKL kan. RKKL itu kan ada dokumen pendukungnya kan. Apa itu? KAK dan RAB kan. TOR atau RAB. Ya, KAK itu kemudian ya ini salah satu yang kemudian masuk dalam KAK itu ya tahapan-tahapan dan jadwal ini gitu. Oke, itu jadwal. Berikutnya adalah di tahapan terakhir di perencanaan adalah penganggaran gitu kan. Penganggaran. Jadi berapa sih barang jasa itu untuk diadakan itu butuh berapa sih gitu kan. Butuh anggaran berapa. Jadi itu penganggaran. Jadi kalau tadi kita ingin mendapatkan barang jasa A dan C. Maka kemudian untuk mendapatkan barang A dan C itu butuh biaya berapa gitu. Itu berarti penganggaran. Nah, dalam penganggaran atau dalam anggaran barang jasa, maka kemudian ada dua komponen biaya nih yang harus diperhatikan, yaitu biaya barang atau jasanya, dan yang kedua adalah biaya pendukungnya. Jadi artinya ketika kita menganggarkan sesuatu, tidak hanya sekedar kemudian harga barangnya berapa sih, kita menafikan ada biaya pendukungnya. Maka kemudian yang terjadi apa? Ya ketika dianggarkan nggak bisa digunakan gitu kan, nggak bisa digunakan. Sebagai contoh misalnya ada satu rumah sakit gitu ya, rumah sakit dia mengadakan alat bedah. Nah alat bedah ini tidak familiar dengan dokternya, karena ini teknologi baru gitu kan, tidak familiar, dokternya belum pernah menggunakan, dan rumah sakit itu tidak menganggarkan untuk pelatihan gitu kan. Tidak pelatihan, sehingga yang terjadi apa? Ya udah dibeli, ditaruhlah di rumah sakit, nggak bisa dipakai kan, bisa dipakai. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika di penganggaran nggak dipikirkan tentang biaya pelatihan dan sebagainya. Jadi artinya ketika kita menganggarkan sesuatu itu adalah sampai dengan barang jasa itu bisa dipakai. Nah, kalau kemudian untuk dipakai itu butuh pelatihan, maka anggarkan pelatihannya. Kalau kemudian untuk digunakan butuh instalasi, maka anggarkan instalasinya. Kalau untuk digunakan butuh administrasi itu apa? Misalnya kan untuk pengadaan barang itu butuh tender nih, butuh dilakukan tender. Tender itu berarti apa? Dilakukan oleh Pokja kan, Pokja pemilihan. Nah, namanya tender berarti ada biaya administrasi. Contohnya apa? Honornya Pokja, kemudian biaya rapatnya Pokja, kemudian biaya perjalanan dinas Pokja, itu kan butuh dianggarkan kan. Nah, kemudian ada biaya administrasi dan biaya lainnya. Biaya lainnya itu contohnya apa? Misalnya gini, kalau ada ketentuan di Perpres itu, kalau nilai kontraknya itu di atas 100 miliar, itu harus penyusunan kontraknya itu harus didampingi oleh ahli hukum kontrak. Nah, berarti kalau butuh ahli hukum kontrak berarti kan harus dianggarkan biaya untuk ahli hukum kontrak. Nah, itu contohnya biaya lain gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Itu komprehensif. Jadi penganggaran itu tidak hanya sekedar biaya barang jasa, tapi juga apa? Biaya pendukungnya. Biaya pendukungnya apa saja? Nah, itu. Jadi kemudian ketika dianggarkan, maka nanti utuh ya. Di DIPA itu udah utuh. Sehingga kemudian ketika turunlah di DIPA, maka ya udah tinggal kemudian diadakan, kemudian dipakai langsung bisa. Itu contohnya. Jadi itu biaya, itu penganggaran itu mengcover biaya barang dan juga biaya pendukung. Oke, nah sekarang kita fokus ke perencanaan melalui penyedia. Swakelola. Jadi kita fokus ke yang kedua nih, bagaimana
kalau kemudian kita menetapkan untuk mendapatkan barang atau jasa itu lebih pas dengan swakelola. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Itu yang kita bahas berikutnya. Nah, adik sekalian, jadi ketika kementerian lembaga menetapkan bahwa untuk mendapatkan barang atau jasa itu lebih pas dengan swakelola, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan tipenya. Jadi kalau swakelola, maka swakelola yang mana nih? Swakelola itu kan macam-macam kan. Kita mengenal ada 4 tipe swakelola. Tipe 1, 2, 3, dan 4 gitu kan. Itu tipe swakelola. Tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu berarti swakelola itu dilakukan sendiri oleh kementerian lembaga, perangkat daerah. Swakelola itu berarti ada 2 kata nih, swa dan kelola. Nah, kelola itu apa? Kelola itu kan sama seperti kalau kita belajar manajemen ya. Dulu ada teori manajemen kan yang George Terry itu ya, PWAT gitu ya, planning, organizing, actuating, controlling gitu kan. Ya sama lah, kelola itu juga sama. Kelola itu adalah persiapan, pelaksanaan, pengawasan. Jadi swakelola itu adalah swa berarti sendiri, kemudian kelolanya adalah persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, kalau tipe 1 berarti persiapan, pelaksanaan, pengawasan dilakukan sendiri oleh kementerian lembaga perangkat daerah yang mempunyai DIPA. Contohnya tadi apa? Contohnya STAN gitu kan. STAN melakukan perkuliahan. Perkuliahan itu ini swakelola oleh STAN. Maka kemudian yang melakukan persiapan adalah STAN gitu kan. Yang melaksanakan adalah STAN. Yang mengawasi juga STAN, yang mengevaluasi juga STAN kan. Itu tipe 1 gitu kan. Kalau tipe 2 itu berarti yang mempersiapkan dan yang mengawasi adalah kementerian lembaga perangkat daerah yang mempunyai DIPA. Tetapi yang melaksanakan adalah kementerian lembaga perangkat daerah lain. Jadi ini yang melaksanakan saja yang di tempat lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya Perben gitu kan, Ditjen Perbendaharaan mereka melakukan survei untuk kepuasan pengguna aplikasi Sakti, gitu kan. UIT atau User Acceptance Test gitu ya, terhadap aplikasi Sakti. Maka mereka bekerjasama dengan IPB untuk melakukan itu. Kenapa? Karena IPB mereka lebih ahli dalam survei gitu kan. Maka kemudian IPB yang melakukan survei itu. Jadi tipe 2. Jadi tipe 2 itu yang melaksanakan adalah kementerian lembaga perangkat daerah lain. Tipe 3. Kalau tipe 3 itu berarti apa? Tipe 3 itu berarti yang melaksanakan adalah ormas. Jadi ini hampir sama seperti tipe 2 nih. Kalau tipe 2 tadi kan merencanakan mempersiapkan mengawasi adalah kementerian lembaga, tapi yang melaksanakan adalah KPD lain. Tapi kalau ormas, kalau tipe 3 berarti yang mempersiapkan dan mengawasi adalah kementerian lembaga, tetapi yang melaksanakan adalah ormas, organisasi masyarakat. Contohnya apa misalnya? Misalnya tadi ya, saya berikan contoh tadi kan pembinaan guru, penataran gitu, penataran guru gitu. Maka lebih pas kalau yang melakukan adalah PGRI gitu kan. Karena PGRI kan memang organisasi profesi guru kan. Jadi kalau mereka yang melakukan penataran akan lebih maksimal karena mereka membutuhkan itu. Nah, itu maka lebih pas ke ormas. Tipe 4 itu berarti, nah ini beda nih, agak lain nih kalau tipe 4. Tipe 4 itu berarti yang mempersiapkan, melaksanakan, mengawasi semuanya adalah POKMAS, kelompok masyarakat. Contohnya apa? Contohnya ini teman-teman di Kemen PUPR ya banyak. Kemen PUPR itu ada dana, seperti contohnya misalnya PNPM Mandiri. Mungkin kalian pernah dengar ya di daerah-daerah kalian ya. PNPM Mandiri itu sebenarnya punyanya Kemen PUPR, tapi yang melaksanakan adalah kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ketika kemudian kita menetapkan bahwa pengadaan itu dengan swakelola, maka berikutnya yang harus dipastikan berikutnya adalah swakelola yang mana gitu kan. Tipe 1, 2, 3 atau 4 gitu kan. Tipe 1 berarti kan sendiri oleh KLPD.
Nah, kalau mereka nggak bisa melakukan sendiri ya berarti serahkan ke tipe 2 gitu kan. Jadi syarat tipe 1 itu gini. Syarat tipe 1 itu kan mereka punya kapasitas untuk melakukan sendiri gitu kan. Nah, memang di tipe 1 itu juga bisa menggunakan tenaga dari orang lain gitu kan. Tapi syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 50%. Jadi kalau misalnya gini. Jadi contohnya gini deh, misalnya diklat bendara. Jadi misalnya BPS melakukan atau ingin melakukan diklat bendahara, gitu kan. Maka pilihannya kan swaklola kan, swaklola yang mana nih? Tipe 1 misalnya. Tipe 1 mereka nggak bisa. Kenapa? Karena dari sisi sumber daya mereka nggak bisa memenuhi semuanya kan. Seperti misalnya pengajar mereka nggak bisa memenuhi karena pengajar ini semuanya di Kementerian Keuangan gitu kan, disediakan AP. Atau juga kemudian mereka nggak punya kurikulum untuk diklat bendara. Maka karena mereka nggak bisa melakukan sendiri, maka yaudah deh yang melaksanakan kementerian lain deh. Ya, kecuali kalau kemudian mereka bisa memenuhi sendiri, jadi 50% tenaga itu. Mereka 50% untuk pelaksananya itu bisa dipenuhi oleh mereka sendiri. Nah, kemudian nanti kalau misalnya butuh orang lain, maka orang lain itu bisa diambil dari kementerian lembaga lain, tapi tidak boleh lebih dari 50%. Jadi kalau tipe 1 itu kalau mau dilakukan tipe 1 ya, maka 50% pelaksananya itu bisa dipenuhi sendiri. Tapi begitu nggak bisa memenuhi 50%-nya, maka harus diserahkan pada tipe 2 atau tipe 3 kalau dia ormas ya. Nah, berikutnya, ketika sudah dilakukan penetapan tipe, maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kan penetapan RAB dan KAK kan ya, KAK dan RAB. Nah, kalau tipe 1, maka kemudian bisa langsung ke penetapan KAK dan RAB gitu kan. Kalau tipe 1 kan dilakukan sendiri kan. Jadi yang speknya kayak apa, kemudian RAB-nya berapa kan bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau dia tipe 2, 3, atau 4, maka kemudian tidak bisa langsung. Kalau tipe 2 maka apa? Maka tipe 2 tadi kan Kementerian Lembaga Perangkat Daerah lain kan. Maka harus dilakukan penawaran terlebih dahulu. Nah, nanti berarti ditawarkan nih kepada KLPD yang punya tusi untuk itu, ditawarkan. Mereka mau nggak gitu kan untuk melakukan swaklola yang kita inginkan? Oh, setuju gitu kan? Nah, kalau setuju maka kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan KLPD tersebut sebagai pelaksana swaklola. Nah, kalau kemudian sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya membuat MOU, nota kesepahaman. Nota kesepahaman itu berarti ya ini ya ibaratnya mereka membuat satu perikatan lah ibaratnya, bukan perikatan tapi ini ya kerjasama lah, persetujuan untuk bekerja sama gitu. Siapa yang melakukan? Yang melakukan ya berarti ke KPA ya, kepala satker yang punya DIPA dan juga kepala satker KLPD lain tersebut ya, kepala KLPD lain tersebut. Nah, dari MOU maka kemudian KLPD pelaksana swaklola itu kemudian mereka menyampaikan proposal dari RAB. Nah, proposal RAB ini kemudian akan dipakai untuk menyusun spek dan KK. Itu ya flowchart-nya ya. Kalau tipe 3 tadi kepada ormas kan? Ormas. Nah, kalau ormasnya itu yang memenuhi cuma 1 gitu kan. Maka ya langsung ditawarkan pada ormas tersebut. Mau enggak gitu kan? Oh ya, oke, mau. Kemudian baru penetapan ormas, kemudian nota kesepahaman sama ya. Jadi kalau tipe 2, 3, 4 pasti ada nota kesepahaman. Nota kesepahaman kemudian ormas itu kemudian membuat proposal dan RAB. Proposal RAB ini kemudian akan dipakai untuk menyusun spek dan anggaran. Sama juga di tipe 4. Kalau tipe 4 tadi kan ke Pokmas ya. Nah, berikutnya tadi jenis swaklola tadi atau barang jasa yang mau diswaklola tadi, apakah itu adalah berdasar pada usulan dari Pokmas? Oh iya gitu kan, kalau iya berarti langsung penetapan Pokmas
yang mengusulkan swaklola tadi, dia sebagai ditetapkan sebagai pelaksana Pokmas, kemudian nota kesepahaman, kemudian proposal RAP gitu kan. Tapi kalau misalnya swaklola itu bukan didasarkan kepada usulan dari Pokmas, maka berarti diawali terlebih dahulu dengan apa? Penawaran kepada Pokmas, Pokmas yang mereka bisa melakukan itu ya. Jadi tawarkan. Kalau setuju maka kemudian langsung penetapan dan juga berikutnya adalah nota kesepahaman dan proposal. Nah, itu ya, jadi itu flowchartnya. Jadi kalau tipe mana dulu nih? Karena tipe 2, 3, 4 itu harus didahului dengan apa? Didahului dengan MOU dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana swaklolanya. Kalau tipe 1 kan enggak kan? Tipe 1 kan tinggal dilakukan sendiri gitu kan. Nah, itu bedanya. Oke, next. Ya, kita lanjut ya. Nanti kalau diskusi berarti kita taruh di belakang ya. Nah, oke, jadi kita udah bahas tadi ya. Jadi kalau swaklola maka berarti penetapan tipe, spek, dan RAP. Tadi udah kita bahas nih. Tipe swaklola, tipe 1, 2, 3, dan 4 ya tergantung ya. Tergantung dia siapa yang mempersiapkan, melaksanakan, dan mengawasi, itu menjadi penting. Itu menentukan tipe yang mana gitu kan. Nah, ketika kemudian kita menetapkan tadi ya, sudah menetapkan tipe 1, 2, 3, 4, maka ada ketentuan tentang siapa saja yang bisa melakukan swaklola itu. Jadi ada persyaratannya nih, nggak sembarang ormas, nggak sembarang Pokmas gitu ya. Tapi ada persyaratan-persyaratannya. Apa itu syaratnya? Jadi kalau tipe 1 ya berarti jadi dia memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis dalam melaksanakan swaklola gitu. Nah, sumber daya cukup dan kemampuan teknis itu dibuktikan dengan apa? Tadi kalau misalnya mereka untuk melaksanakan itu mereka bisa menggunakan tenaga sendiri. Kalaupun toh harus menggunakan tenaga dari orang lain, maka orang lain itu tidak boleh lebih dari 50% gitu kan. Saya berikan contoh misalnya diklat gitu ya, diklat di tempat saya di Pusdikat AP. Di diklat di Pusdikat AP itu tidak semuanya pengajarnya itu dari AP gitu kan. Ada beberapa pengajar yang memang karena kita belum mampu kan, maka kita mengambil dari luar. Ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa tetap kita gunakan tipe 1 sepanjang apa? Sepanjang kalau toh menggunakan dari luar tidak lebih dari 50% dari jumlah pelaksananya, tim pelaksananya gitu kan. Jadi artinya kalau kita butuh tim pelaksana 50 orang gitu kan, maka berarti 25 orangnya itu kita penuhi sendiri gitu kan. Nah, jadi artinya 50% ini kita penuhi, maka kita bisa menggunakan tipe 1. Tapi kalau 50% aja nggak bisa dipenuhi, ya berarti kita harus serahkan pada tipe 2, pada pelaksana di tempat lain gitu. Nah itu jadi memiliki kemampuan teknis. Nah kemampuan teknis buktinya apa? 50% bisa dipenuhi sendiri gitu ya. Oke, berikutnya tipe 2. Tipe 2 itu berarti kepada tadi ya, kepada KLBD lain. Syaratnya apa? Ya sama yang memiliki kemampuan sumber daya, kemampuan teknis. Ya, ini dibuktikan dengan apa ya? Dibuktikan dengan ini kan. Memang itu tusinya mereka gitu kan, tugas dan fungsinya mereka. Jadi tipe 2 itu bisa kepada KLBD, bisa BLU, bisa perguruan tinggi negeri. Jadi itu tipe 2 itu bisa ke kementerian lembaga, BLU atau perguruan tinggi negeri. Kemudian berikutnya tipe 3. Tipe 3 tadi adalah ormas. Nah, ormas ini ada syaratnya nih. Jadi nggak sembarang ormas. Ormas yang apa gitu kan? Berbadan hukum, yayasan atau perkumpulan, punya NPWP, memenuhi kewajiban pajak terakhir, memiliki struktur organisasi dan sebagainya, memiliki anggaran dasar, mempunyai bidang kegiatan berhubungan dengan barang jasa yang diadakan. Jadi artinya mereka memang secara perizinan gitu ya, perizinan mereka memang melakukan itu gitu, melakukan kegiatan swaklola tersebut. Mempunyai kemampuan manajerial, jadi mereka punya pengalaman gitu kan selama 3 tahun terakhir. Jadi selama 3 tahun terakhir itu mereka melakukan atau pernah melakukan pekerjaan seperti halnya yang kita ingin dapatkan gitu kan.
Jadi seperti tadi ya, PGRI mau pembinaan guru ya, berarti mereka memang punya kemampuan untuk melakukan penataran guru gitu kan, selama 3 tahun terakhir. Memiliki neraca keuangan, mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar. Dalam hal ormas akan melakukan komitmen harus mempunyai perjanjian kerjasama. Bisa jadi mungkin untuk melakukan swakelola itu tidak bisa satu ormas yang melakukan. Bisa jadi mereka akan menggandeng ormas yang lain gitu kan. Maka ketika kemudian dia menggandeng ormas yang lain, maka harus ada apa? Perjanjian kerjasama kemitraan. Iya. Nah kemudian ini Pokmas belum? Pokmas. Ini terus ya ini Pokmas. Jadi ini salah tempat. Nah kalau Pokmas apa nih? Kalau Pokmas syaratnya apa? Pokmas syaratnya adalah mereka punya surat pengukuhan. Jadi bedanya ormas dan Pokmas itu, kalau ormas tadi kan dia berbadan hukum kan. Kalau Pokmas dia tidak berbadan hukum tapi ada surat pengukuhan. Biasanya kalau di Pemda itu ada Kesbanglinmas gitu ya. Yang mereka mengukuhkan gitu ya. Dia adalah kelompok-kelompok masyarakat itu. Ada pengukuhannya. Mulai struktur organisasi, mulai ADRT, mulai sekretariat, mulai kemampuan. Itu syarat untuk menjadi pelaksana swakelola tipe 4. Oke, next. Berikutnya, tadi tipe udah ya. Tipe udah. Sekarang yang kedua adalah spesifikasi teknis dan RAP. Spek RAP. Jadi di perencanaan ketika kemudian kita menetapkan dengan swakelola, maka setelah penetapan tipe, yang kedua adalah penetapan spek dan RAB. Kan? Spesifikasi itu apa? Spesifikasi itu ibaratnya gini kan. Spesifikasi itu ibaratnya kan bahasa komunikasi lah ibaratnya gitu. Bahasa komunikasi terhadap apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Sama seperti Rima gitu. Rima misalnya ingin minta tolong temennya gitu kan, teman-teman Rima, tolong dong beliin laptop gitu kan. Nah kemudian laptop yang mana? Nah kemudian Rima akan mengatakan laptop yang i7, kemudian layarnya 14 in, kemudian RAM-nya berapa, itu spek. Jadi spek itu berarti adalah keinginan dan kebutuhan kita itu apa. Nah di swakelola juga sama. Swakelola itu berarti swakelola yang kita inginkan itu swakelola yang seperti apa. Itu berarti apa? Itu adalah spek atau KAK, kerangka acuan kerja. Nah kemudian spek atau KAK itu menggambarkan apa? Ya menggambarkan tentang swakelola yang kita inginkan. Latar belakangnya. Kenapa sih kita butuh swakelola itu? Maksud dan tujuan. Sasaran swakelolanya apa? Sumber pendanaan. Kemudian kalau butuh barang jasa, maka barang jasanya yang seperti apa gitu kan. Kemudian spek barangnya bagaimana. Kemudian jangka waktu swakelolanya berapa lama. Kalau butuh tenaga ahlinya yang seperti apa gitu. Kalau konstruksi maka butuh gambar. Contohnya kan diklat gitu kan, diklat. Nah kemudian diklat itu ya latar belakangnya diklat. Kenapa ada diklat PBJ gitu kan. Maksudnya apa, sasarannya bagaimana, kemudian lulus berapa gitu kan. Nanti kemudian kalau dia butuh pengajar, maka pengajarnya harusnya klasifikasinya seperti apa gitu kan. Butuh ATK diklat gitu kan. Maka kalau butuh tasnya seperti apa. Kalau butuh buku maka bukunya seperti apa. Itu kan itu berarti lingkupnya swakelola. Jadi penggambaran tentang swakelola yang kita ingin itu apa. Kemudian yang kedua adalah RAB. RAB itu berarti ya untuk melaksanakan swakelola itu kemudian butuh uang, butuh anggaran berapa. Berarti RAB-nya. Ya nanti kan RAB kan isinya apa ya? Berarti kalau dia butuh tenaga ahli berarti berapa sih upah tenaga ahli gitu kan. Kemudian berapa sih upah honor tim gitu kan. Kemudian biaya materialnya berapa gitu kan. Kalau butuh konsultan maka harganya berapa gitu kan. Nah itu, jadi itu tahapannya. Jadi setelah tipe, kemudian spek dan RAP. Nah ini sebenarnya ini penjelasan saja ya. Ketika menyusun RAP untuk tipe 1 ya, untuk tipe 1 maka ketika menyusun RAP maka mempertimbangkan biaya masukan. Jadi kalau kita kan punya ada SBM gitu ya.
biaya masukan gitu kan. Jadi ketika kita menganggarkan misalnya diklat gitu ya, diklat nanti kita butuh pengajar dari luar gitu kan. Nah, pengajar dari luar maka kemudian berapa SBM untuk pengajar dari luar? Yang kita anggarkan adalah sesuai dengan SBM itu. Nanti pengajar itu butuh perjalanan dinas, maka berarti SBM perjalanan dinasnya berapa? Nanti ada honor misalnya, maka SBM honor itu berapa? Jadi ketika menyusun penganggaran maka based on pada standar biaya masukan itu ya. Nah, dalam pelaksanaan swakelola terdapat kebutuhan pengadaan melalui penyedia, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpres. Jadi maksudnya gini, ketika dalam swakelola itu, dan tadi ya, diklat tadi ya, diklat itu kan memang swakelola, jadi swakelola opus diklat apa? Atau stand deh, stand perkuliahan. Perkuliahan itu kan swakelolanya stand gitu kan. Tapi untuk perkuliahan kan butuh apa? Butuh sarana kan, butuh kursi, butuh LCD gitu kan, butuh pengeras dan sebagainya. Maka kemudian ketika butuh pengeras suara, butuh LCD, itu kan harus dilakukan melalui pelaku usaha kan, harus kita beli di pelaku usaha. Maka untuk memilih pelaku usaha itu nanti tetap menggunakan ketentuan di Perpres. Jadi walaupun swakelola tapi ini tidak menafikan ada penyedia. Jadi tadi ya, kuliah itu swakelola ya stand. Tapi dalam swakelola itu ternyata butuh material gitu kan. Nah, untuk pengadaan materialnya maka sesuai dengan ketentuan Perpres. Kalau Perpres harus tender berarti ya tender. Kalau Perpres mengatakan harus pengadaan langsung berarti pengadaan langsung. Jadi ketentuan Perpres lebih tidak kemudian ini kan swakelola berarti suka-suka saya dong gitu kan, untuk mendapatkan barang jasanya saya maunya nunjuk langsung aja, ya nggak bisa kalau nggak memenuhi kriteria penunjukan langsung. Jadi artinya untuk pengadaan barang jasanya tetap mengacu pada Perpres, ketentuan di Perpres. Tipe 2 saya sama ya. Jadi tadi tipe 2 itu kan dari kepada KLPD, maka KLPD itu mereka menyampaikan RAB. RAB itu artinya untuk melaksanakan swakelola mereka butuh berapa, dibuatnya dalam bentuk RAB. Selanjutnya RAB itu akan dilakukan review oleh PPK. Jadi sebelum dimasukkan dalam anggaran di kementerian lembaga, direview dulu terhadap usulan dari kementerian lembaga tersebut. Kemudian kalau mereka ada PNBP ya, KLPD yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, semua kebutuhan barang jasa sudah dimasukkan dalam kontrak swakelola. Jadi kalau ada PNBP-nya lebih enak ya, lebih enak karena untuk penganggarannya tinggal based on pada berapa sih PNBP untuk layanan tersebut gitu ya, tinggal kita masukkan gitu ya. Kalau tidak menerapkan ya maka kemudian apa ya, berarti ya harga pasar gitu kan. Itu nanti dimasukkan dalam swakelola, atau dalam hal pelaksanaan swakelola tidak bersedia atau tidak mampu, maka pengadaan material dilakukan terpisah. Jadi kalau misalnya mereka dalam swakelola itu butuh material, butuh bahan, dan mereka nggak mampu gitu kan, nggak mampu untuk mengadakan, maka ya nanti diadakan oleh PPK dari yang punya DIPA gitu kan, punya DIPA. Nanti kemudian jadi dibikin kontrak terpisah ya antara PPK dan penyedia tentunya nanti ya. Berikutnya tipe 3 sama, 34 sama ya. Tipe 34 kan Ormas Pokmas ya. Nanti mereka menyampaikan RAB, kemudian PPK melakukan review sama. Kemudian dalam kebutuhan pengadaan barang dimasukkan dalam kontrak swakelola. Jadi maksudnya kalau dalam swakelola itu butuh bahan gitu ya. Contoh di pengerasan jalan. Pengerasan jalan kan swakelola kepada Pokmas, ke masyarakat. Tapi untuk pengerasan jalan kan butuh pasir, butuh kerikil gitu kan, butuh semen gitu kan. Nah, jadi nanti bisa dijadikan satu dalam kontrak swakelola. Tapi kalau misalnya masyarakat nggak mampu ya, saya ini aja deh, yang melakukan pengerasan saja, jadi tenaganya. Kalau bahan-bahannya dia nggak mau, maka kemudian PPK bisa membuat kontrak terpisah dengan penyedia ya. Jadi penyedia nanti menyediakan, ini pasirnya, nanti tinggal masyarakat yang melakukan kegiatan swakelolanya tersebut. Nah, selesai dari sekalian ya. Jadi demikian untuk materi kita, materi swakelola. Jadi kita sudah membahas tentang yang pertama tadi adalah terkait dengan ruang lingkup
perencanaan ya. Jadi perencanaan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya di Perpres 16 salah satu kebijakan adalah memperkuat di perencanaan. Jadi ada satu peraturan yang kemudian khusus membahas tentang perencanaan ya, Perlem 7. Kemudian juga spesifikasi sudah disusun di perencanaan gitu kan. Jadi detail di perencanaan itu sudah dideklarkan gitu ya. Kemudian tadi perencanaan itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, kemudian caranya gimana, kemudian jadwal, dan kemudian anggaran. Nah, kemudian ketika untuk mendapatkan barang jasa itu dipenuhi dengan penyedia atau swakelola gitu ya, maka berikutnya adalah perencanaan melalui swakelola itu seperti apa. Tadi ya kita bahas, kalau kemudian caranya dengan swakelola, maka yang dilakukan adalah menetapkan tipe swakelola yang mana nih, tipenya tipe yang mana. Yang kedua adalah penetapan spek dan juga RAB gitu kan. Nah, itu ada sekarang ya. Itu adalah proses untuk perencanaan pengadaan melalui swakelola. Untuk pertemuan mendatang kita bahas untuk yang penyedia. Baik, sampai di sini mungkin kalau ada yang kalian merasa belum jelas, silahkan ditanyakan biar jelas, biar kalian nanti tidurnya enak gitu. Jangan sampai nanti tidur mikirin tadi itu seperti apa gitu. Waktu itu ngomong apa gitu, nanti nggak bisa tidur kalian. Jadi kalau belum jelas, clearkan sekarang gitu kan, biar enak tidur. Oke, ada yang merasa belum jelas terhadap apa yang sudah saya sampaikan, silakan ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya mengenai isi dari slide 17 tadi Pak. Nah, jadi di tipe 3 dan 4 kan apabila penawaran tidak disetujui oleh Ormas maupun Pokmas, di flowchart itu dituliskan berhenti, begitu kan Pak? Nah, ya. Kemudian maksud berhenti di situ bagaimana ya Pak? Apakah maksudnya itu tidak jadi dilaksanakan pengadaan secara swakelola atau bisa dilakukan penggantian tipe maupun jenis pengadaannya ya Pak? Begitu Pak, terima kasih. Oke, makasih Salma. Jadi ya, pertanyaan bagus. Jadi tadi di flowchart tadi ketemulah gitu kan. Oh, ini ditawarkan kepada Ormas, Ormasnya nggak mau gitu kan. Atau ditawarkan Pokmas atau ditawarkan ke KLPD, ternyata nggak mau dia. Terus gimana dong gitu kan? Berhenti gitu kan, berhenti. Nah, berhenti itu apa? Kemudian tidak dianggarkan ataukah kemudian cari alternatif lain. Nah, ini tergantung. Jadi kalau kemudian ini memang prioritas tadi ya, memang harus diadakan, maka dilakukan dengan cara yang lain ya. Apakah dengan di tipe kepada yang lain, apakah kemudian kalau tipe 2 kemudian kemudian di tipe, kalau misalnya ada hubungan dengan Ormas berarti ke Ormas atau bahkan ke penyedia gitu kan. Jadi artinya dicari kemungkinan untuk swakelola tipe lain. Atau kalau misalnya nggak bisa berarti ke penyedia. Gitu ya. Jadi artinya dicari alternatif untuk pemenuhan dengan cara yang lain gitu kan. Gitu ya, sama ya. Ya kecuali kalau kemudian ini nggak apa-apa, ini nggak dianggarkan, nggak prioritas kok, kita cari yang lain aja deh gitu. Itu bagian dari strategi di perencanaannya. Tapi kalau memang prioritas yang harus diadakan, berarti pilihannya adalah ke penyedia atau ke tipe yang lain gitu ya. Demikian ya, sama ya. Clear? Baik Pak, terima kasih, bisa dipahami Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain nggak? Pak, izin bertanya Pak. Iya, Rizky. Saya mau nanya Pak, terkait yang di STAN. Kan mungkin yang di STAN itu terkait penyelenggaraan pendidikan itu kan swakelola yang tipe 1 ya Pak? Iya. Untuk pelaksanaan ujian itu kan kadang ada pengawas yang dari luar gitu, kayak orang sekitar kampus atau yang lain-lain. Berarti itu terpisah ya Pak, pelaksanaan ujian dengan pelaksanaan pendidikan gitu Pak. Oke, jadi ya makasih Rizky. Jadi gini, jadi swakelola tipe 1 itu tidak menafikan dia butuh tenaga dari luar, tidak menafikan. Sepanjang tenaga dari luar itu tidak lebih dari 50% dari seluruh tim pelaksananya. Jadi ketika kemudian STAN membutuhkan orang lain gitu ya, maka ya nggak apa-apa dilakukan tipe 1, tapi kemudian ingat gitu kan, nggak boleh lebih loh dari 50%.
Kalau lebih dari 50% harusnya jangan sendiri, kasih aja sama orang lain gitu. Jadi artinya seperti itu jadi rezeki. Jadi ya boleh-boleh aja. Sama seperti di tempat saya lah gitu yang di Pusdikat AP gitu kan. Ada dalam beberapa diklat ya, seperti kita itu ada diklat kayak kemarin barusan literasi perbendaraan. Jadi teman-teman perben itu mereka butuh dibekali terkait kemampuan untuk menulis literasi. Maka kemudian ya kita menggunakan juga teman-teman dari perben. Jadi pengajarnya itu ada yang dari kita, ada dari mereka, ada dari perben. Ya nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa karena kita 50% udah kita penuhi semuanya gitu kan. Jadi kita ketika menggunakan orang lain itu masih diperbolehkan. Jadi gitu ya Rizky. Jadi artinya di tipe 1 pun nggak menafikan harus kemudian harus semuanya sendiri dong gitu kan. Bisa juga pakai orang lain tapi sepanjang tadi ya tidak melebihi dari 50%. Itu ya Rizky ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke baik, oke. Baik, ada yang lain yang mau didiskus? Itu ada yang bertanya lewat chat, Pak. Oh, dia bertanya lewat chat, mana chatnya? Kenapa lewat chat langsung aja? Siapa? Rizky. Error katanya nih. Ya? Error? Mohon maaf, nih saya sedang error Pak. Oh gitu, oke. Rizky Ramadhani, jadi perbedaan antara konsolidasi PBJ dengan pemaketan PBJ. Oke, ini nanti lebih detailnya kita bahas di minggu depan ya. Minggu depan itu kan untuk yang pengadaan melalui penyedia kan ada konsolidasi, ada pemaketan gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan terlebih dahulu. Saya sebagai contoh gini, DIPA, kita punya DIPA gitu kan. Kita punya DIPA itu kan ada akun 53211, ada akun 53331, macam-macam gitu kan. Nah, kemudian itu kan DIPA. Nah, untuk pengadaan itu kan kemudian kita buat paket-paketnya. Untuk melihat paket itu kalian bisa ke Sirup deh, aplikasi Sirup ya. Itu bisa dilihat tuh. Atau ke LPS juga bisa. Itu paket-paket pengadaan. Jadi misalnya di DIPA ada paket akun 533111 pembangunan gedung akunnya. Nah, kemudian untuk membangun gedung itu kan ada tiga paket kan. Paket konstruksinya, paket konsultan pengawas, paket konsultan perencana. Nah, kemudian dari akun 53311 kemudian dibagi lagi nih menjadi 3 paket. Nah, ini namanya pemaketan. Ya kan? Pemaketan. Nah, kalau konsolidasi itu apa? Konsolidasi itu menggabungkan paket yang sejenis. Jadi misalnya gitu kan, misalnya udah dibikin paket tuh kan, kemudian dilihat atau dievaluasi. Ini kayaknya bisa digabung deh. Contohnya gini, misalnya di 53211 itu kan akun untuk peralatan mesin ya. Di situ ada pengadaan laptop, ada pengadaan printer gitu kan. Ada pengadaan mejanya gitu kan, meja untuk printernya ibaratnya gitu ya. Nah, itu ada tiga item barang ya di situ ya. Mungkin awalnya si KPM marketkannya adalah ini per item barang deh, pengadaan laptop, pengadaan printer sama pengadaan meja gitu kan, dibikin 3 paket. Nah, kemudian dikonsolidasi kan nah ini kemudian PPK berpikir, wah ini laptop sama printer itu sejenis nih, penyediaannya itu sejenis. Nah, kemudian dibikin 2 paket saja deh, yaitu pengadaan printer dan laptop dan pengadaan meja. Kalau meja kan beda kan penyediaannya dengan laptop. Maka kemudian ini dikonsolidasi nih, laptop sama printer dikonsolidasi, menggabungkan paket yang sejenis. Jadi sejenis kan, sejenis itu artinya apa? Sama-sama barang gitu kan, penyediaan juga sama, jadi dikonsolidasikan. Misalnya gitu. Jadi kalau paket tadi kan membuat paketnya apa saja gitu. Dari DIPA tadi bikin paketnya, kalau konsolidasi menggabungkan paket yang sejenis. Sudah clear Rizky? Baik, terima kasih. Oke, berarti udah clear. Oke, adik sekalian. Masih ada berapa menit? 5 menit lagi. Pak, izin tanya. Ya oke, Rima. Jadi kan kita udah belajar mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan PBJ sampai cara pengadaan. Yang
yang tahap yang secara umum tadi. Nah, yang bagian cara pengadaan itu kan bisa swakelola, bisa penyedia. Apa yang saya tangkap itu dari flowchart tadi tuh berarti kita tuh mengutamakan penyedia dulu ya Pak. Jadi kan tadi swakelola, kalau misalnya dia swakelola bisa, swakelola nggak bisa berarti langsung lempar ke penyedia. Tapi kalau misalnya swakelola bisa, cek dulu penyedianya juga bisa atau enggak, dan itu sesuai enggak sih sama tujuan swakelola itu. Kalau sesuai baru ke penyedia, berarti seolah-olah ngutamain penyedia dulu ya Pak. Itu sama sama satu lagi yang yang pas di pembahasan yang lebih rinci tadi kan kita bahas perencanaan swakelola. Nah kan ada jenisnya, ada 4 swakelola. Nah itu yang saya tangkap itu berarti tipe 1, 2, 3, dan 4 itu harus urut ya Pak. Berarti kita cek tipe 1 dulu, kalau nggak bisa tipe 2 kayak gitu, benar nggak Pak? Itu aja Pak, makasih. Oke, ya. Oke, jadi ada 2 pertanyaan Rima. Jadi yang pertama, apa kemudian pengadaan itu mengutamakan penyedia. Kemudian yang kedua adalah terus tipenya tadi. Oke, yang pertama dulu. Pengadaan apakah mengutamakan penyedia? Jadi kalau kita baca di Perpres itu, pengadaan barang jasa dilakukan melalui swakelola dan atau penyedia. Jadi sebenarnya kalau dari sisi sini sih sebenarnya yang pertama adalah swakelola gitu kan. Jadi swakelola. Jadi ketika butuh barang atau jasa maka dilihat apakah bisa swakelola, apakah bisa swakelola gitu kan. Itu kan berarti kan dia diutamakan apa? Swakelolanya kan. Apakah bisa swakelola? Oh enggak bisa gitu kan. Apa kemudian oh nggak bisa. Kalau nggak bisa kan pilihannya kan pasti ke swakelola, penyedia kan, nggak mungkin cara yang lain kan. Ya, jadi pertama kan flowchartnya adalah apakah bisa swakelola gitu kan. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti penyedia. Nah, berikutnya, oh bisa gitu kan, bisa swakelola gitu kan. Kemudian dilihat apakah dalam bisa juga dengan penyedia gitu kan. Karena swakelola itu tidak melulu kemudian dipaksakan kemudian kalau bisa swakelola berarti udah deh swakelola. Swakelola itu pasti terkait dengan karakteristiknya kan. Karakteristik apakah kemudian barang jasa itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan karakteristik swakelolanya atau enggak. Ya kalau kemudian sesuai berarti oke dilakukan sendiri. Kalau kemudian enggak sesuai kemudian dipaksakan untuk ke swakelola, nanti jatuhnya apa? Jatuhnya nggak efisien malah gitu kan. Nggak efisien malah. Jadi malah nanti nggak dapat barang jasa yang tepat malahan. Nah, kemudian harus di flowchart kembali kan. Sesuai nggak dengan tujuan dan karakteristik swakelola? Oke, cocok, maka kemudian baru ke swakelola. Kalau enggak berarti ke penyedia. Jadi gitu. Jadi tetap pilihan pertama kita ke swakelola terlebih dahulu. Baru kemudian kalau memang tidak sesuai dengan, jadi swakelola itu nggak kemudian swakelola, tapi swakelola itu ada tujuan dan karakteristiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa kemudian pilihan tadi ya, pilihan tipe itu apa kemudian berurutan? Sebenarnya tidak berurutan. Tergantung kepada swakelola itu lebih pasnya kemana, gitu kan? Lebih pasnya kemana? Jadi maksudnya gini, ketika ada penentuan bahwa barang jasa itu pas untuk swakelola, gitu kan? Nah kemudian pasnya swakelola yang mana, gitu kan? Kalau kemudian saya bisa memenuhi semuanya nih, yang mempersiapkan bisa saya, yang mempelaksanakan bisa saya juga, yang mengawasi bisa saya juga. Ya udah tipe 1. Tapi kemudian enggak, ternyata saya nggak bisa melakukan sendiri nih. Kemudian saya butuh orang lain gitu kan. Nah kemudian tawarkan deh ke KLPD lain. Tapi kalau kemudian swakelola itu wah ini melibatkan masyarakat nih, pekerjaan ini nih. Berarti kita sampaikan aja kepada Pokmas, langsung ke tipe 4. Ya bisa aja. Jadi artinya tergantung kepada karakteristik dari barang jasanya. Lebih pasnya kemana gitu kan, ke swakelola yang mana. Jadi artinya bukan sebuah sekuen, bukan sebuah urutan ya. Tapi dasarnya adalah karakter di awalnya. Lebih pasnya kemana. Jadi bukan sekuen, tapi bukan urutan, tapi pasnya kemana. Itu mungkin ya, Rima ya? Bisa dipahami Rima? Iya bisa Pak. Oke, siap.
Oke, clear ya, adik sekalian ya. Demikian, terima kasih banyak sudah stay Zoom dengan saya malam hari ini dan sukses selalu untuk kalian semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya.